Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Firdaus Nuzula dari jurusan Sistem Informasi tahun 2021, Universitas Multimedia Nusantara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Information System, di mana materinya saya ambil dari pertemuan saya ketika pembelajaran saat itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai foundation concept, yaitu information system dalam dunia bisnis. Nah, diharapkan dalam pembelajaran pertama ini kita dapat memahami konsep dari sistem dan bagaimana kaitannya sebuah sistem informasi dengan dunia bisnis itu. Lalu yang selanjutnya kita diharapkan bisa menjelaskan kembali mengenai apa namanya sistem informasi. Kenapa sistem informasi itu sangat penting bagi para profesional bisnis, dan tentunya kita bisa mengidentifikasi 5 bidang pengetahuan sistem informasi yang akan digunakan oleh para profesional bisnis tersebut. Selanjutnya, kita juga diharapkan bisa mengidentifikasi beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi para manajer bisnis dalam mengelola, mengembangkan, dan penggunaan teknologi informasi yang pastinya akan membawa kesuksesan dan tetap berlandasan dalam etis dalam sebuah bisnis. Nah, yang pertama, mengapa kita harus mempelajari sistem informasi? Nah, seperti yang kita tahu, di zaman seperti sekarang, setiap orang pasti mayoritas memiliki komputer, laptop, bahkan sekedar handphone atau smartphone. Bahkan karenanya mereka jadi kurang berwawasan, jadi kurang terbuka gitu. Mereka jadi tidak tahu sebenarnya di dalam alat-alat tersebut ada yang telah terintegrasi dengan yang namanya sistem informasi. Dari pernyataan tersebut, kita bisa tahu kalau namanya sistem informasi itu merupakan bagian yang penting dalam administrasi dan manajemen bisnis teknologi. Nah, itulah sebabnya sebagian besar bisnis yang menyangkut dengan sistem informasi itu sangat penting untuk dipelajari. Apapun minat kalian, teman-teman, mau kalian hanya ingin menjadi sebuah manajer dalam perusahaan, atau pengusaha, atau profesional bisnis, sistem informasi sangat penting untuk dipelajari. Nah, karenanya dengan ilmu ini kita dapat memahami teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk bisnis kita. Nah, selain itu, sistem informasi ternyata merupakan teknologi informasi berbasis internet dan juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan berbisnis karena dapat membantu semua jenis bisnis dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kolaborasi kelompok kerja yang nantinya akan memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar yang mungkin dapat berubah dengan cepat. Hal tersebut terbukti dengan tidak terjadinya atau tidak terlepas dari apakah teknologi informasi itu digunakan untuk mendukung tim pengembangan produk atau membantu proses dukung pelanggan atau service pada pelanggan, proses transaksi online, atau bisa juga dengan aktivitas bisnis lainnya. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi atau yang lebih kita sering sebut dengan IS biasanya berupa gabungan yang terorganisir dari orang-orang atau peneliti ya. Bisa berupa perangkat yang membahas mengenai perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan, dan juga bisa berupa sebuah prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi maupun dalam suatu perusahaan. Nah, orang mengandalkan sistem informasi modern, khususnya karena sistem informasi itu ada yang modern, ada yang tidak. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk yang modern untuk apa? Untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai perangkat fisik, yaitu atau lebih sering kita sebut dengan hardware atau instruksi prosedur pemrosesan informasi atau software, atau selain itu juga ada saluran komunikasi atau yang lebih sering kita sebut dengan jaringan, dan juga ada
yang disebut dengan data yang disimpan atau sumber daya database yang kita sering sebut. Nah, berikut adalah contoh dari sistem informasi terkomputerisasi dan tidak terkomputerisasi, maksudnya yang modern maupun yang belum modern. Yang pertama ada smoke signal for communication atau sinyal asap untuk komunikasi yang digunakan sejak dulu kala dan dapat menjelaskan penemuan api oleh manusia. Pola asap yang ditransmisikan informasi berharga kepada orang lain yang terlalu jauh untuk melihat atau mendengar. Jadi maksudnya tuh kayak kita membuat asap untuk berkomunikasi dengan orang jauh, di mana orang jauh itu kita tidak bisa saling melihatnya. Jadi nggak bisa ngeliat secara langsung, jadi kita bisa ngeliat asapnya, wah ada orang mau komunikasi sama kita kayak gitu. Lalu selanjutnya card catalog in library atau katalog kartu di perpustakaan yang biasanya dirancang untuk menyimpan data tentang buku secara terorganisir yang memungkinkan hal pembaca untuk menemukan buku tertentu berdasarkan judulnya, penulisnya, nama, subjek, atau berbagai pendekatan lainnya. Nah, yang ketiga ada your book bag day atau your day, your planner, your notebooks, atau file folder lainnya. Yaitu berupa buku online, agenda harian kalian, buku catatan kalian, dan folder file lainnya. Di mana sistem informasi itu dirancang untuk membantu setiap orang untuk mengatur input yang diberikan oleh pemilik buku, apa agenda atau catatan itu melalui handout. Jadi kita masukinnya itu lewat handout, mau dari keyboard atau apa. Nah, handout itu juga disebut dengan hardware, bisa juga. Nah, selain handout, bisa kita masukkan juga lewat ucapan, presentasi, dan diskusi. Nah, mereka juga berguna untuk memasukkan mereka itu masuk ke hardware-nya itu berfungsi untuk memasukkan pekerjaan rumah dan nilai ujian yang baik. Itu kalau kita masuk implementasikan dalam yaitu agenda harian atau buku catatan. Dan yang terakhir ada the cash register at your favorite fast food restaurant atau mesin kasir di restoran cepat saji. Di mana ini adalah bagian dari sistem informasi besar yang dapat melacak produk yang terjual, waktu penjualan produk, tingkat persediaan produk, dan juga jumlah uang yang ada di laci kas. Itu juga sistem ini juga berkontribusi pada analisis penjualan produk di setiap kombinasi lokasi di mana saja di dunia. Oke, selanjutnya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sistem informasi adalah sebuah bidang yang penting dalam studi administrasi bisnis dan manajemen. Peran sistem informasi juga teknologi ASI dan TI atau teknologi informasi ya. Dan internet memainkan peran yang sangat penting dalam bisnis dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kolaborasi produk kerja. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat sebuah sebelumnya ya, di mana gambar ini adalah gambar 1.2 yang mengilustrasikan kerangka kerja konseptual yang berguna yang mengatur pengetahuan yang disajikan dalam teks ini, di mana akan menguraikan bidang pengetahuan yang ada yang Anda butuhkan tentang sistem informasi. Jadi semua 5 ini tuh adalah bidang yang harus kita ketahui dalam sistem informasi. Nah, ini menekankan bahwa kita harus memusatkan upaya kita dalam 5 bidang pengetahuan informasi sistem ini. Yang pertama ada foundation concept, itu konsep dasar mengenai perilaku teknis, bisnis, dan manajerial tentang komponen dan peran sistem informasi. Contohnya mencakup konsep dari suatu sistem informasi atau sistem. Jadi konsep dasar yang maksudnya yang diambil dari teori sistem informasi secara umum atau konsep strategi bersaing yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis
teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Ya, seperti yang kita tahu dalam dunia bisnis pasti ada yang namanya kompetitif. Nah, materi ini akan mendukung bidang pengetahuan informasi sistem yang lebih detailnya akan dibahas pada bab 1 dan bab 2 dan bab selanjutnya. Nah, selanjutnya information technology, teknologi informasi, merupakan konsep utama dari perkembangan dan masalah manajemen dalam teknologi informasi, yaitu berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, manajemen data, dan banyak teknologi berbasis internet lainnya. Nah, ini akan dibahas pada bab 3 dan 4 mengenai ikhtisar teknologi perangkat keras dan lunak. Sedangkan pada bab 5-6-nya nanti akan membahas mengenai sumber daya utama dari data dan teknologi yang mengelola jaringan telekomunikasi suatu bisnis. Nah, selanjutnya ada business application atau aplikasi bisnis, di mana ini merupakan penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi atau untuk implementasi, bisa juga untuk manajemen, dan untuk keunggulan kompetitif bisnis lainnya. Nah, pada bab 7 dan 8 ini akan dibahas mengenai aplikasi teknologi informasi di area fungsional bisnis seperti pemasaran, manufaktur, dan akuntansi. Sedangkan pada bab 9 akan berfokus pada pembahasan mengenai e-commerce atau pasar elektronik, yang mana aplikasi yang digunakan sebagian besar perusahaan untuk membeli atau menjual produk di internet. Dan yang pada bab 10 akan membahas mengenai pengetahuan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Selanjutnya, development proses atau proses pengembangan, di mana bagian ini bukan bagaimana seorang profesional bisnis dan spesialis informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Beberapa metodologi pengembangan dieksplorasi atau dibahas lebih dalam lagi, dan materi ini akan dibahas pada bab 11 dan 12, termasuk di dalamnya akan membahas siklus hidup pengembangan dari sistem dan pendekatan prototype untuk bisnis pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya manajemen challenge atau tantangan manajemen, di mana ini adalah sebuah tantangan dalam mengelola secara efektif dan secara etis teknologi informasi di tingkat pengguna akhir atau dari tingkat perusahaan maupun dari tingkat global bisnis. Dan materi ini akan dibahas pada bab 13 yang berfokus pada tantangan keamanan, masalah manajemen keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Sedangkan pada bab 14 nantinya akan mencakup beberapa kunci atau beberapa metode yang dapat digunakan oleh manajer bisnis untuk mengelola sistem informasi di perusahaan dengan operasi bisnis global. Nah, selanjutnya adalah sebuah kerangka utama dari sistem informasi. Yang pertama ada konsep dasar, yaitu konsep mengenai perilaku, teknis, bisnis, dan manajerial tentang sistem informasi. Nah, yang kedua itu mengenai teknologi informasi atau konsep utama atau perkembangan dan masalah manajemen di bidang TI, IT atau teknologi information. Nah, yang ketiga itu aplikasi bisnis. Itu pengguna utama dari sistem informasi untuk beroperasi, untuk manajemen, dan untuk keunggulan kompetitif. Yang keempat, proses pengembangan bagaimana sistem informasi direncanakan atau dikembangkan, dan bahkan untuk diimplementasikan untuk memenuhi peluang bisnis. Sedangkan yang kelima, ini yang terakhir yaitu mengenai tantangan manajemen, yaitu mengenai pengelolaan teknologi informasi secara efektif dan etis di tingkat pengguna akhir, perusahaan, dan global bisnis, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada the fundamental roles of this information system di dalam bisnis. Ada 3 tingkatan.
Yang pertama itu yang paling itu ya, dimana yang pertama itu mengenai dukungan strategis untuk pengembangan kognitif, lalu yang kedua itu dukungan pengambilan keputusan bisnis, lalu yang ketiga dukungan proses bisnis dan operasinya. Oke, kita bahas. Yang pertama mengenai support strategies for competitive advantage. Oke, kita bahas mengenai support of strategies for competitive advantage. Yang pertama, untuk mendapatkan strategi yang paling unggul dibandingkan para pesaing-pesaing, di mana hal ini akan membutuhkan penerapan informasi yang inovatif dalam teknologi. Misalnya manajemen toko mungkin akan membuat keputusan untuk menginstal kios layar atau ya semacam e-commerce gitu di semua tokonya dengan tautan ke situs web atau e-niaga untuk belanja online. Nah, penawaran ini mungkin akan menarik pelanggan baru dan membangun pelanggan yang loyal karena kemudahan berbelanja dan membeli merchandise yang disediakan oleh sistem informasi semacam itulah. Dengan demikian, sistem informasi strategis dapat membantu menyediakan produk dan layanan yang memberikan bisnis sebuah keunggulan kooperatif atas pesaing-pesaing yang lalu. Yang kedua mengenai support of business decision making, yaitu dukungan pengambilan keputusan bisnis, di mana sistem informasi akan membantu manajer toko dan para profesional bisnis lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Untuk contohnya seperti keputusan tentang sebuah barang dagang apabila perlu ditambahkan atau perlu dihentikan. Nah, dan juga mengenai jenis investasi apa yang biasanya mereka butuhkan setelah analisis yang diberikan oleh sistem informasi berbasis komputer. Ini berfungsi tidak hanya untuk mendukung pengambilan keputusan manajer toko, pembeli, dan lainnya, tetapi juga membantu mereka untuk mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain. Mengecer dalam persaingan untuk mendapatkan pelanggan. Yang terakhir, support of business process and operation, di mana sebagai konsumen kita akan secara teratur menemukan sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan operasi di banyak toko retail tempat kita berbelanja. Misalnya sebagian besar toko retail sekarang menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu karyawan mereka untuk mencatat pembelian pelanggan, melacak inventaris, membayar karyawan atau menggaji, beli barang baru, barang dagang baru, maupun untuk mengevaluasi penjualan yang terupdate. Operasi toko akan berhenti tanpa dukungan sistem informasi tersebut. Oke, selanjutnya mengenai trends in information system, ini yang tadi saya jelaskan tadi ya, yang sudah saya spill di depan. Itu pada tahun 1960 ada yang namanya electronic data atau EDP, lalu ada lagi manajemen information system. Lalu pada 1970 ada education support system. Pada tahun 1980 ada end user computing. Mas pada tahun yang sama ada executive information system atau AIS. Lalu yang ketiga ada enterprise resource planning atau ERP. Nah, baru pada tahun 1990 ada yang namanya internet, intranet, dan extranet, bahkan jaringan global lainnya. Baru pada tahun 2000-an, business intelligence atau BI, yaitu semua aplikasi dan teknologi yang berfokus pada pengumpulan analisis data atau informasi untuk keputusan bisnis strategi. Internet base mau web-enabled enterprise secara dramatis mengubah kemampuan ST, bisnis, e-bisnis, dan e-niaga global sekarang menjadi hal yang cukup lumrah. Information system sekarang tertanam kuat sebagai sumber daya strategis dalam organisasi yang modern. Nah, ini merupakan kelihatan nggak? Ini merupakan enterprise merupakan masih pada kita jelaskan ulang yang tadi mengenai
Trend in Information System. Aplikasi bisnis sistem informasi telah berkembang secara signifikan ya secara bertahun-tahun. Nah, sampai pada tahun 1960, peran sebagian besar sistem informasi yang sederhana seperti transaksi pemrosesan, penyimpanan catatan, akuntansi, dan aplikasi pemrosesan data yang dalam bentuk yang sering kita sebut dengan EDP lainnya. Kemudian peran lain akan itu semakin ke sini tuh semakin ditambahkan seperti memproses data yang tadi sudah disebutkan, yaitu transaksi pemrosesan maupun penyimpanan catatan. Ini akan menjadi sebuah laporan yang bermanfaat dan inovatif. Dengan demikian, konsep sistem informasi atau informasi manajemen atau SIM itu terlahir pada kemudian hari. Nah, peran baru tersebut yaitu peran EDP itu ini akan difokus pada pengembangan aplikasi bisnis yang menyediakan pengguna akhir manajerial dengan laporan manajemen yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan memberikan manajer informasi yang mereka butuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Bahwa pada tahun 1970 terbukti pada produk informasi standar atau off-the-shelf dihasilkan oleh sistem informasi manajemen yang tidak cukup memenuhi pengambilan keputusan kebutuhan manajemen, sehingga konsep sistem pendukung keputusan atau DSS kemudian hari ada atau terlahir. Nah, peran baru DSS ini untuk sistem informasi adalah untuk menyediakan manajer dengan ad hoc dukungan interaktif dari proses pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Dukungan ini akan disesuaikan dengan keputusan yang unik dan gaya pengambilan keputusan manajer saat mereka menghadapi sebuah masalah tertentu di dalam perusahaannya. Nah, bahwa pada tahun 1980 beberapa peran baru terlahir kembali untuk sistem informasi seperti yang pertama, cepatnya pengembangan kekuatan pemrosesan komputer secara mikro maupun secara paket perangkat lunak aplikasi, dan juga kemungkinan dari jaringan telekomunikasi yang akhirnya melahirkan fenomena end user computing, di mana pengguna akhir sekarang dapat menggunakan sumber daya komputasi mereka sendiri untuk mendukung persyaratan pekerjaan mereka, alih-alih menunggu dukungan tidak langsung dari informasi perusahaan yang mereka gunakan atau yang terpusat departemen layanannya. Yang kedua, menjadi jelas bahwa sebagian besar eksekutif puncak perusahaan tidak secara langsung menggunakannya. Baik laporan yang banyak dari sistem informasi, manajemen atau kemampuan pemodelan analisis secara kompleks dari sistem pendukung keputusan, sehingga konsep sistem informasi eksekutif atau AIS dikembangkan. Lalu secara ringkasnya, sistem informasi diciptakan untuk memberikan eksekutif puncak secara mudah untuk mendapatkan informasi penting yang mereka inginkan ketika mereka menginginkannya, dan disesuaikan juga dengan format yang mereka lebih suka. Yang ketiga, terjadi terobosan pengembangan penerapan artificial technique intelligence atau AI untuk sistem informasi bisnis. Sistem hari ini mungkin termasuk agen perangkat lunak cerdas yang dapat diprogramkan dan digunakan di dalam sistem untuk bertindak atas nama pemiliknya atau atas nama fungsi sistem yang sudah disesuaikan atas dasar kebutuhan mendesak pengguna ataupun atas dasar aplikasi realitas virtual ataupun robotika yang sudah cukup canggih atau alamat pemrosesan bahasa dan berbagai aplikasi di mana kecerdasan buatan dapat menggantikan kebutuhan akan intervensi manusia sehingga membebaskan pekerja pengetahuan untuk lebih banyak tugas kompleks. Sistem pakar IS, ES, dan sistem berbasis pengetahuan lainnya juga membentuk sistem baru dalam sistem. Maksudnya membentuk sistem baru untuk memberikan peran yang lebih pada sistem informasi. Saat ini sistem pakar dapat berfungsi sebagai
konsultan bagi penggunanya dengan memberikan saran ahli dengan bidang studi yang terbatas. Sekali lihat, seperti yang kita lihat, Boston bermain dengan Jeopardy melawan dua pemain terbaik di dunia, menunjukkan kekuatan pembelajaran mesin untuk cepat memberi kita pengetahuan baru. Itu bisa kita lihat nanti ya, akan saya sertakan penjelasannya di deskripsi. Nah, selanjutnya peran baru yang penting untuk sistem informasi muncul pada tahun 1980 yang tadi yang sudah saya jelaskan, berlanjut ke 1980 ini. Nah, 1990 maksudnya, itu konsep peran strategis untuk sistem informasi kadang-kadang disebut dengan sistem informasi strategis atau SIS. SIS. Dalam konsep ini, teknologi informasi menjadi komponen integral dari proses bisnis maupun proses sebuah produk maupun proses dalam layanan yang membantu perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, pada pertengahan hingga akhir 1990, kita dapat melihat sebuah kemunculan yang cukup revolusioner dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, yaitu bentuk khusus organisasi sistem informasi strategis yang mengintegrasikan semua aspek perusahaan termasuk perencanaan manufaktur atau perencanaan sebuah penjualan, manajemen sumber daya, hubungan pelanggan, kontrol inventaris pelacakan perusahaan, dan hampir setiap fungsi bisnis. Keuntungan utama dari penerapan ERP ini terletak pada antarmuka umum mereka untuk semua atau sistem antarmuka itulah. Nanti akan dibahas pada pertemuan ke depannya. Nah, fungsi organisasi bisnis, komputer, dan integrasi yang erat berbagai data diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis yang fleksibel. Untuk menjelajahi dunia ERP lebih dalam lagi dan yang terkait fungsi lebih rinci akan dibahas pada bab 8. Nah, masuk ke era di mana peran mendasar sistem informasi adalah intelligent business, DOA. Yang kita kenal dengan DOA atau dua lah kita bahasanya. BI akan mengacu pada semua aplikasi dan teknologi dalam organisasi yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis strategis melalui penggunaan teknologi dan proses bisnis sebuah bisnis intelligence atau BI. Nah, organisasi dapat memperoleh wawasan berharga tentang elemen dan faktor utama baik internal maupun eksternal yang nantinya akan mempengaruhi bisnis dan daya saing mereka dalam dunia pasar. Nah, BI juga akan mengandalkan metrik dan analitik canggih untuk melihat sebuah data dan menemukan hubungan dan peluang yang yang nantinya akan mereka para BI akan berubahnya menjadi keuntungan, dan ini akan kita bahas lebih dalam pada bab 10. Akhirnya, pertumbuhan pesat internet dan internet. Dan jaringan global lainnya yang saling berhubung pada tahun 1990 secara dramatis mengubah kemampuan sistem informasi bisnis pada awal abad ke-21. Selanjutnya terjadi pergeseran massa dalam peran sistem informasi berbasis internet, web-enabled, dan e-bisnis global. Dan tentunya e-commerce menjadi biasa dalam operasi manajemen perusahaan bisnis saat ini. Sistem informasi kini telah tertanam kuat sebagai sumber daya yang cukup strategis dalam organisasi modern. Nah, nanti jika kalau kalian udah buka bukunya, ada gambar 1.4 akan menunjukkan bahwa meskipun telah diperluas kemampuannya sistem informasi terkait penggunaan sistem informasi untuk menjalankan bisnis, sebuah sistem informasi saat ini masih melakukan hal dasar yang sama seperti yang mulai mereka lakukan dari 50 tahun yang lalu. Kita masih perlu untuk melakukan proses transaksi, penyimpanan catatan, memberikan laporan yang berguna
kepada manajemen, pendukung sistem, dan proses operasi dasar sebuah organisasi. Apa yang telah berubah bagaimanapun adalah bahwa kita sekarang telah menikmati tingkat integrasi fungsi dari sistem informasi yang jauh lebih tinggi di seluruh aplikasi konektivitas yang lebih besar di kedua komponen sistem yang serupa dan tidak serupa. Kemampuan untuk mengalokasikan kembali tugas-tugas mereka, tugas-tugas komputasi ya maksudnya itu. Itu penting seperti penyimpanan data, pemrosesan, dan presentasi, memanfaatkan peluang bisnis dan strategi secara maksimal. Karena peningkatan kemampuan ini, sistem masa depan akan difokuskan pada peningkatan kecepatan dan jangkauan sistem. Nah, itu bahasanya. Ini yang tadi ya, ini 1.4 ya, boy. Oke, selanjutnya mengenai peran e-bisnis dalam dunia perbisnisan atau yang kalau dalam PPT materinya berjudul The Role of e-Business in Business, di mana internet dan teknologi serta aplikasi terkait telah mengubah secara bisnis ya, secara bisnis dalam beroperasi dengan orang yang bekerja serta bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan keunggulan kompetitif. Nah, dengan demikian banyak bisnis yang saat ini menggunakan teknologi internet untuk mengaktifkan sebuah proses bisnis mereka melalui web dan menciptakan aplikasi e-bisnis yang inovatif. Nah, pada gambar ini mendefinisikan sebuah e-bisnis sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dalam memberdayakan proses bisnis atau e-commerce atau kolaborasi perusahaan dalam perusahaan dan dengan pelanggan maupun dengan pemasoknya maupun dengan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Intinya e-bisnis dapat lebih umum dianggap sebagai pertukaran nilai online. Setiap payung e-bisnis, setiap pertukaran online itu akan berupa sebuah pertukaran informasi maupun pertukaran uang, sumber daya, layanan, ataupun komunikasi yang berada di bawah payung e-bisnis. Nah, internet dan jaringan yang mirip internet kayak extranet semacamnya itu yang ada di halaman perusahaan dan yang antara perusahaan dengan mitra dagangnya extranet ya. Yang extranet itu yang mitra dagang. Intranet itu lebih ke perusahaannya. Itu udah keduanya tuh internet dan extranet itu udah menjadi infrastruktur lah upayanya dari sebuah teknologi informasi, terutama yang mendukung aplikasi e-bisnis pada kebanyakan perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya mengandalkan aplikasi e-bisnis untuk apa aja? Yang utama untuk merekayasa ulang sebuah proses bisnis internal. Yang kedua, untuk mengimplementasikan sistem e-commerce dengan pelanggan maupun dengan pemasok mereka. Lalu yang ketiga, bisa untuk mempromosikan sebuah kolaborasi sebuah perusahaan di antara tim bisnis atau kerjasama bisnis. Nah, sistem kolaborasi perusahaan atau enterprise collaboration system akan melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk mendukung komunikasi maupun untuk koordinasi dan kolaborasi di antara anggota tim jaringan dan kelompok kerja. Sebuah bisnis dapat menggunakan internet, intranet, extranet lah, dan jaringan lainnya untuk mengimplementasikan sistem tersebut atau untuk menerapkan sistem tersebut. Nah, misalnya karyawan dan konsultan eksternal dapat membuat sebuah tim yang virtual
menggunakan internet perusahaan maupun internet untuk email, konferensi video, grup grup diskusi yang elektronik lah, maupun halaman web informasi pekerjaan yang sedang berjalan untuk mengkolaborasikan proyek bisnis mereka atau untuk mengkoordinasikan proyek bisnis mereka. Nah, e-commerce apa sih? Nah, e-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk maupun pelayanan layanan dan pelayanan informasi melalui berbagai perangkat jaringan komputer. Nah, banyak bisnis yang sekarang menggunakan internet, extranet, dan jaringan lainnya untuk mendukung setiap langkah proses yang cukup komersial, termasuk segala sesuatu yang mulai dari periklanan, penjualan, dukungan pelanggan di web mereka yang arahnya ke internet, keamanan, dan akan mengarah juga ke mekanisme pembayaran yang akan dipastikan karena akan memastikan sebuah penyelesaian proses maupun sebuah penyelesaian proses. Mereka itu akan berhubungan dengan penyelesaian sebuah proses pengiriman maupun pembayaran. Misal sistem elektronik niaga, termasuk sistem web internet untuk penjualan online, akses eksternet ke database, inventaris oleh seorang pelanggan besar dan pengguna internet perusahaan oleh perwakilan penjualan untuk mengakses catatan pelanggan untuk manajemen hubungan pelanggan. Nah, macam-macam informasi sistem itu apa aja? Yang pertama ada operation support system, berfungsi untuk membantu menjalankan bisnis sehari-hari, tetapi tidak memberikan banyak informasi untuk pengambilan keputusan manajerial pada. Contohnya itu sistem pemrosesan transaksi, yaitu sebuah catatan maupun sebuah proses transaksi harian. Lalu yang kedua ada sistem kontrol proses, yaitu untuk memantau dan mengontrol proses secara fisik. Lalu yang ketiga ada sistem kolaborasi perusahaan atau sistem otomasi kantor, yaitu merupakan tingkatan komunikasi dan produktivitas tim dan kelompok kerja. Selanjutnya ada manajemen support system, yaitu sistem info. Ada 3 manajemen support system itu dibagi menjadi 3, yaitu sistem informasi manajemen, yaitu sebuah laporan dan tampilan bagi manajer untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu yang kedua dari manajemen support system tuh ada sistem pendukung keputusan, di mana ini akan mendukung komputer langsung untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, informasi penting khusus bagi para eksekutif untuk membuat keputusan yang lebih baik, bukan hanya MIS yang lebih baik. Nah, kategori lain mengenai information system ada expert system, yaitu sistem pakar atau saran ahli untuk keputusan yang mencakup sebuah operasional perusahaan. Nah, yang kedua ada knowledge management system, yaitu sistem manajemen pengetahuan, di mana ini akan mendukung untuk sebuah perusahaan untuk membuat sesuatu atau pengorganisasian atau bisa juga untuk penyebaran pengetahuan bisnis. Lalu yang ketiga ada strategi information system atau sistem informasi strategis. Untuk ini berfungsi untuk menerapkan TI atau teknologi informasi pada produk, layanan, dan proses untuk keuntungan strategis. Dan yang keempat itu ada fungsional business system, yaitu sistem bisnis fungsional berfungsi untuk mendukung fungsi bisnis yang dasar. Nah, yang kelima ada cross functional system atau sistem lintas fungsional, berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai peran dan pengelolaan ke dalam berbagai fungsi. Nah, selanjutnya membahas mengenai managerial challenge of information technology.
Oke. Jadi kita bagi jadi dua ya, menjadi tantangan dan peluang, dan sukses dan gagal dengan IT dalam pembahasan ini. Yang tantangan dan peluang akan membahas mengenai tantangan dari sebuah bisnis maupun teknologi informasi, lalu juga lalu selanjutnya ada pengembangan mengenai pengembangan bisnis ataupun teknologi informasi, dan yang ketiga ada tujuan bisnis teknologi information. Nah, pada pembahasan yang kedua yang mengenai sukses dan gagal dengan informasi teknologi akan membahas mengenai efektivitas, apakah akan berhasil menggunakan IT. Lalu yang kedua akan membahas mengenai efisiensi seberapa baik kerja IT. Oke. Tantangan manajerial teknologi informasi. Nah, gambar di bawah ini mengilustrasikan ruang lingkup tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh manajer bisnis dan profesional dalam mengelola sistem dan teknologi informasi secara efektif. Nah, keberhasilan dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini akan sangat bergantung pada sebuah pemaksimal penggunaan teknologi berbasis internet dan sistem informasi yang mendukung web tersebut untuk memenuhi persyaratan kompetitif pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya di pasar global. Nah, gambar di bawah juga menekankan bahwa sistem informasi teknologi terkait harus dikelola untuk mendukung strategi bisnis, untuk mendukung proses bisnis, untuk mendukung struktur organisasi, dan untuk mendukung budaya bisnis dalam suatu perusahaan. Itu sebabnya kenapa sistem informasi dirancang, dioperasikan, dan digunakan orang-orang di berbagai pengetahuan organisasi dan lingkungan bisnis. Tujuannya, banyak perusahaan saat ini adalah merupakan untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan bisnis mereka dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu karyawannya dengan menerapkan proses bisnis yang kooperatif dengan pelanggan dan pemasok dan lainnya. Selanjutnya, oke, di sini ada dijelaskan di gambar yang tadi ya guys. Gambar yang tadi kan ini kan? Iya guys, ini gambar yang tadi. Oke, yang pertama ini tantangan bisnis. Untuk persyaratan kecepatan dan fleksibilitas dari pengembangan produk, manufaktur, dan siklus pengiriman, lalu juga bisa dari rekayasa ulang dan lintas fungsi integrasi. Akan terjadi integrasi proses bisnis yang menggunakan teknologi internet. Lalu yang ketiga, ada integrasi bisnis dan e-commerce ke dalam strategis organisasi untuk memproses struktur dan budaya. Lalu yang pada informasi teknologi ini mengenai perkembangan bisnis AI akan ada penggunaan internet, extranet, dan web sebagainya sebagai infrastruktur utama dari teknologi informasi. Lalu di sini akan terjadi sebuah difusi teknologi berupa web dari web ke karyawan internet work atau ke pelanggan atau bahkan ke pemasok. Nah, lalu proses selanjutnya ada komputasi jaringan global di mana ini merupakan kerjasama dan keputusan sistem pendukung. Lalu yang terakhir ada customer values business value atau sasaran bisnis dari teknologi informasi. Yang pertama, untuk memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan, kapan dan bagaimana apa yang mereka inginkan dengan biaya yang paling rendah. Nah, yang selanjutnya untuk koordinasi proses manufaktur dan bisnis dengan pemasok maupun dengan pelanggan. Hal yang ketiga yaitu untuk kemitraan saluran pemasaran dengan pemasok dan distributor. Selanjutnya mengenai developing information system information solution atau pengembangan solusi dalam sistem informasi adalah solusi untuk masalah bisnis. Nah, nanti di barcode ini kita kasih sebuah penjelasan ya. Kita kasih penjelasan. Nah, untuk secara singkat itu ada 5, yaitu untuk tahapan investigate atau menyelidiki, yaitu mengenali masalah yang ada, lalu dua
tahapan analisis untuk menyelidiki sistem saat ini. Lalu yang ketiga, tahap desain untuk mendesain sistem yang baru. Lalu yang keempat, implementasi yang berupa sebuah penerapan sistem baru. Lalu yang kelima adalah maintain atau pertahanan. Dalam bahasa Indonesia-nya ada di sini fungsi penggunaan atau pemantauan dan juga bisa pemeliharaan sistem tersebut, sistem yang baru tersebut. Nah, sebagai calon manajer atau profesional bisnis atau pekerja pengetahuan, kita akan sangat memungkinkan untuk ditantang untuk bertanggung jawab secara etis yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi informasi. Contohnya, penggunaan teknologi informasi apa yang mungkin dianggap tidak pantas, tidak bertanggung jawab, atau bahaya bagi orang lain dan masyarakat akan menggunakan bisnis yang tepat dari internet dan sumber daya teknologi informasi organisasi. Apa yang diperlukan untuk menjadi pengguna akhir teknologi informasi yang bertanggung jawab? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari kejahatan komputer dan resiko tinggi dari teknologi informasi lainnya? Nah, ini adalah pertanyaan yang akan diuraikan di rumus etika informasi sistem yang akan didiskusikan atau dibahas lebih dalam pada bab 13 dan bab 13. Nah, di gambar ini menguraikan beberapa risiko etis yang mungkin muncul dalam penggunaan beberapa aplikasi utama teknologi informasi. Contoh berikut mengilustrasikan beberapa tantangan keamanan yang terkait dengan pelaksanaan bisnis melalui internet. Lalu tantangan dalam berkarir di dunia sistem informasi dan teknologi informasi, mau itu dalam bisnis. Jika kita tidak berkarir dalam bidang IT, kita juga akan bekerja secara teratur dan profesional di sistem informasi. Kenapa demikian? Karena peluang kerja di SI itu sangat kuat, lalu bisnis teknologis atau seorang profesional yang berkompeten dalam dunia IT. Lalu yang ketiga, Departemen Tenaga Kerja AS atau posisi sistem informasi diharapkan menjadi salah satu yang paling cepat berkembang untuk tahun-tahun mendatang. Jadi ini maksudnya kalau kita nggak kerja di bagian IT sebuah perusahaan, kita ada kemungkinan besar akan bekerja di SI. Ya walaupun itu memang faktanya kita jurusan itu, tapi kenapa hal itu bisa terjadi ya karena 3 hal itu. Lalu the information system fungsi. Kita ke slide bawah. Oke, fungsi information system itu keberhasilan manajemen sistem informasi dan teknologi akan menghadirkan tantangan bagi manajer bisnis dan profesional bisnis. Dengan demikian, sistem informasi akan mewakili area fungsional utama dalam bisnis yang sama pentingnya dengan kesuksesan bisnis seperti fungsi akuntansi, keuangan, dan operasi pemasaran manusia untuk mengelola sumber daya manusia. Lalu kontribusi penting untuk efisiensi operasional dan produktivitas karyawan dan layanan kepuasan pelanggan lainnya. Lalu ada sebuah nilai yang akan diakui bagi perusahaan dan sebagai utama informasi dukungan diperlukan untuk mempromosikan keputusan yang efektif yang dibuat oleh manajer profesional bisnis. Dan masih banyak lagi. Jadi intinya 3 inilah. Nah, mungkin saya cukupkan. Bila dalam penjelasannya masih ada yang tidak jelas, atau banyak yang salah, atau ada yang soalnya putus-putus, atau emang ngaco, ya saya mohon maaf dalamnya karena saya juga masih mahasiswa semester 1. Cuman
karena mungkin dalam belajar juga saya kurang, jadi saya memutuskan untuk membuat PPT ini sendiri-sendiri. Jadi aslinya itu PPT ini dibagi dalam mata kuliah ini saya dibagi di beberapa kelompok dan kelompok saya tidak. Jadi dibagi-bagi loh, nggak semua halaman satu kelompok gitu, nggak semua halaman satu orang. Jadi itu kelompok kan dibagi beberapa halaman. Jadi mohon karena saya pada saat itu kurang memperhatikan, ya ini salah satu cara saya untuk mengulang kembali, mereview kembali materi ini, dan ini saya buat ketika liburan semester 1. Ya kembali lagi ke intinya, jadi kalau ada yang salah atau ada kurang tepat atau ada yang mau ditanyakan atau ada rekomendasi, bisa like, comment, share, subscribe, dan nggak usah lah itu bisa kalian tanyakan atau koordinasikan ke IG ku, yaitu Nayanika SGS. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa, terima kasih.